Sampaikan ucapan selamat datang ahlan wa marhaban kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah berhadir di aula ini. Sampaikan ucapan selamat datang ahlan wa marhaban kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah berhadir di aula ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, summalhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Nangro Aceh Darussalam, yang saya hormati Ketua MPU, yang saya hormati sahabat saya, ini saya tidak menduga bisa bertemu di Banda Aceh ini. Hadirin sekalian, para peserta muzakarah yang berbahagia, tentu pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak bisa hadir tepat waktu sesuai rencana, karena pesawat yang saya tumpangi ternyata transit di Medan itu mengalami penundaan sehingga waktu saya tiba di sini menjadi tertunda. Namun demikian, saya amat sangat bersyukur bahwa akhirnya saya bisa hadir di sini. Ini tidak hanya semata dalam rangka saya berkesempatan peluang untuk menjalin hubungan silaturahim dengan bapak-bapak sekalian, juga dengan ibu-ibu tentu, para pemuka agama, tokoh-tokoh agama di Aceh, sebuah daerah yang khas, yang istimewa, karena dalam konteks keindonesiaan Aceh tidak hanya merupakan Serambi Mekah, tapi adalah wajah Indonesia yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam itu diterapkan. Karena Aceh adalah dengan keistimewaannya secara konstitusional itu kemudian memiliki kekhasannya, keistimewaannya karena penerapan syariah. Karenanya sekali lagi saya amat sangat bersyukur bisa hadir meskipun terlambat. Mudah-mudahan muzakarah, dan yang kedua tentu syukur saya karena pertemuan yang saya hadiri adalah pertemuan muzakarah, bertemu dengan para ulama yang tentu mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita dapatkan, karena disinilah forum kita saling berbagi tentang pengetahuan, tentang pengalaman kita dalam upaya membangun peradaban manusia dalam rangka bagaimana kita bisa menciptakan kemaslahatan bagi sesama, rahmat bagi alam semesta ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya teringat ungkapan yang mengatakan sinfani minan nas, ida soluha soluhan nas, wa ida fasada fasadan nas. Ada dua kelompok di tengah-tengah masyarakat ini
yang kalau kedua kelompok ini baik, maka insya Allah masyarakat itu akan menjadi baik. Namun juga sebaliknya, bila kedua kelompok ini buruk, tidak baik relasinya, hubungannya, atau bahkan perilakunya, sikap-sikapnya, kebijakan-kebijakannya, maka masyarakat pun juga akan menjadi tidak baik. Apa dua kelompok itu? Al-ulama wal umaro, ulama dan umaro. Oleh karenanya sekali lagi saya mengapresiasi, bersyukur kepada Bapak Gubernur dengan seluruh jajarannya yang telah menginisiasi, memprakarsai pertemuan ini. Mudah-mudahan Muzakarah ini adalah dalam upaya bagaimana hubungan antara ulama dan umaro itu dari waktu ke waktu bisa semakin baik. Hadirin sekalian yang saya hormati, Muzakarah ini akan bicara tentang bagaimana pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kita tentu sama tahu bahwa yang dimaksud dengan syariah itu memiliki spektrum, memiliki pemahaman yang sangat luas, karena spektrumnya, ruang lingkupnya itu sangat luas. Ini yang terkadang atau bahkan seringkali perlu didalami dengan seksama, secara mendalam, karena kalau tidak dalam satu pemahaman yang sama, persepsi yang sama, cara pandang yang sama, tentu masing-masing kita akan melihatnya dari perspektif yang berbeda. Namun tidak hanya semata itu, tapi memang dalam bagian-bagian tertentu dalam syariat itu memang terbuka peluang untuk terjadinya perbedaan itu. Di banyak kesempatan saya selalu mengatakan bahwa pengertian syariat dalam perspektif hukum tentu, karena syariat ini konteksnya luas, tidak hanya hukum semata, tapi dalam konteks hukum saya sering mengatakan bisa dibedakan pada 3 jenjang, 3 level, 3 tingkatan gitu. Tingkat pertama adalah syariat, nilai-nilai Islam yang atau hukum-hukum Islam, katakanlah begitu sederhananya, yang dimaknai, yang diyakini oleh semua kita bahwa nilai-nilai kebenaran yang ada dalam hukum itu pada level yang pertama ini adalah benar. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Tidak hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia di dunia meyakini kebenaran dari nilai-nilai yang ada dalam syariah itu, yang saya masukkan pada kategori level yang pertama. Inilah nilai-nilai Islam yang bersifat universal, yang diakui, diyakini kebenarannya oleh semua kita umat manusia di dunia. Misalnya menegakkan keadilan, semua kita ittifaq, sepakat bahwa itulah yang harus diperjuangkan oleh siapapun dan dimanapun, menegakkan keadilan. Menghormati hak asasi manusia misalnya, atau menempatkan setiap kita sama di hadapan hukum, atau yang lain. Banyak sekali hukum-hukum Islam, tentu Bapak Ibu sekalian lebih memahami kategori yang universal ini. Nah, level kedua di bawahnya adalah syariat Islam, hukum-hukum Islam yang diyakini kebenarannya hanya oleh umat Islam saja. Sementara umat yang non-muslim belum tentu meyakini kebenaran dari ajaran Islam yang masuk kategori level kedua ini. Contohnya misalnya minuman keras. Semua umat Islam ittifaq, sepakat bahwa minuman keras itu haram. Tapi umat non-muslim ada yang meyakini bahwa itu sesuatu yang tidak haram. Bahkan ada budaya yang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari upaya untuk menjaga stamina tubuh misalnya. Nah, ini adalah hukum-hukum. Misalnya perjudian, semua kita umat Islam sepakat itu haram, tapi ada masyarakat Cina misalnya
budaya-budaya, keyakinan, tradisi yang mengatakan bahwa perjudian itu adalah dalam rangka untuk membangun naluri spekulatif yang lebih teruji, terasah misalnya. Itu mereka meyakini seperti itu. Jadi misalnya prostitusi dan banyak yang lain, hukum-hukum yang kebenarannya hanya diyakini oleh seluruh umat Islam saja, tapi umat non-muslim belum tentu meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Level yang ketiga yang lebih sempit lagi, yang kebenarannya hanya diyakini oleh sekelompok umat Islam saja, sementara jangankan umat non-muslim, sesama umat Islam lain belum tentu meyakini kebenaran dari apa yang disebut syariat itu. Ini yang sebenarnya juga cukup banyak di tengah-tengah kehidupan kita, yang istilah kita disebut dengan persoalan-persoalan furu'iyah, ihtilafiyah. Yang ihtilafi ini banyak sekali, hanya sekumpulan umat Islam saja yang meyakini kebenarannya, sementara ada umat Islam lain yang belum tentu meyakini kebenaran dari ajaran hukum tersebut, dan ini banyak sekali. Nah, pertanyaannya kemudian adalah yang ingin kita tegakkan itu yang level yang mana? Dalam pandangan saya yang terbatas tentu, di tengah-tengah kedoifan saya, tentu yang pertama itu sesuatu yang mutlak, level yang pertama yang universal, karena semua kita ittifaq meyakini kebenarannya. Lalu yang kedua tentu harus dilihat dari konteks sosialnya, karena kita tentu tidak hidup sendiri. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, Indonesia adalah negara yang majemuk, yang beragam, yang tidak hanya dari sisi etnis, suku, bangsa, bahasa, tapi juga agama. Nah, oleh karenanya pada level yang kedua, kalau kita ingin memperjuangkan, haruslah sesuai dengan proses legislasi, karena kita hidup di sebuah negara hukum, negara yang memiliki aturan-aturannya, bagaimana hukum itu dikukuhkan dalam sebuah peraturan lalu kemudian diimplementasikan di tengah-tengah kehidupan kita bersama, di tengah-tengah keragaman ini. Jadi selama proses legislasi, proses demokratisasi itu terpenuhi, maka dalam alam demokratis seperti sekarang, upaya siapapun untuk memperjuangkan hal yang diyakininya, misalnya dalam level yang kedua itu tetap terbuka kemungkinannya. Namun dalam pandangan saya, pada level yang ketiga, semestinya kita tidak perlu masuk pada area yang ketiga itu. Mengapa? Karena di antara umat Islam sendiri masih berbeda-beda gitu. Ini yang tidak sederhana, karena jangankan umat yang lain, di internal umat Islam sendiri masih, dan perbedaan itu adalah perbedaan yang sesungguhnya dalam pemahaman saya, tentu saya merujuk para ulama-ulama terdahulu, bahwa dalam ibadah mahdoh itu banyak sekali dibuka keragaman, tidak perbedaan, tapi saya menyebutnya keragaman, bahwa sesungguhnya amaliyah ubudiyah itu ternyata tidak satu. Karena nanti dalam makalah saya, mudah-mudahan nanti dibagikan sambutan tertulis saya, di situ saya mencontohkan kisah-kisah Rasul, misalnya ketika pulang dari perang, dalam suatu peperangan itu menjelang sholat asar, persisnya perang Ahzab, itu Rasul mengatakan kepada para sahabat bahwa kita nanti sholat asar ketika sampai di kampung Bani Quraiza. Nah, sementara menjelang sampai ke kampung itu, beberapa sahabat melaksanakan sholat asar karena mereka khawatir belum sampai kampung Bani Quraiza sudah masuk maghrib, khawatir hilang waktu asarnya, sehingga sebagian kemudian melakukan sholat asar, tidak melaksanakan apa yang menjadi pesan Rasul.
Tapi alhamdulillah rombongan itu akhirnya memasuki perkampungan Bani Quraisyah masih dalam waktu asar, belum maghrib, sehingga kemudian. Nah, ketika hal itu ditanyakan kepada Rasul, bagaimana hal itu, Rasul mengatakan, Rasul membenarkan keduanya, baik yang sudah sholat di tengah jalan maupun yang. Begitu juga ketika di suatu tempat tidak ditemukan air, beberapa sahabat melakukan tayamum untuk mengerjakan sholat. Namun sebelum sholat itu ditunaikan, beberapa yang lain menemukan air ternyata. Lalu kemudian sebagian kembali berwudu dan sholat, sementara yang lain tidak berwudu, tetap menggunakan tayamum itu dan bersholat. Jadi ada yang kembali melakukan wudhu setelah bertayamum karena ditemukan air, ada yang tetap meskipun menemukan air tetap menggunakan tayamumnya dalam mengerjakan sholat. Nah, ketika dua hal ini lagi-lagi ditanyakan kepada Rasul, Rasul mengatakan terhadap yang yang tayamum tidak berwudhu lagi dan langsung sholat, Rasul membenarkan tindakan itu. Sementara terhadap yang berwudu lagi, meskipun sudah tayamum tapi berwudu lagi lalu kemudian menegakkan sholat, mengerjakan sholat, Rasul mengatakan bahwa terhadap yang seperti itu mendapatkan dua pahala. Jadi betapa kearifan Rasul dalam menyikapi perbedaan itu tidak menyalahkan tapi membenarkan kedua. Dan kisah-kisah seperti ini itu banyak sekali dalam khazanah keislaman kita. Jadi intinya adalah saya ingin mengatakan dalam persoalan-persoalan ubudiyah, memang pandangan itu tidak tunggal. Itulah kenapa banyak sekali mazhab dalam kita, tidak hanya dalam ilmu kalam tapi juga dalam, apalagi dalam fikih. Dalam sebuah kisah itu pakar hukum Islam Ali As-Sayyis mencatat tidak kurang ada 138 mazhab fikih yang sempat lahir selama Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah berkuasa selama hampir 3-4 abad. Bahkan setiap wilayah itu memiliki mazhab fikihnya tersendiri. Ini untuk menunjukkan betapa keragaman pandangan fikhiyah itu luar biasa kayanya dalam Islam. Dan ini adalah khazanah, kekayaan. Jadi kita dalam pandangan saya ini adalah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bagaimana nilai-nilai Islam itu diterapkan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan situasi dan kondisinya yang melingkupi bagaimana hukum itu diterapkan. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perbedaan pandangan juga dapat terjadi karena perbedaan kepentingan, baik individu maupun kelompok. Setinggi apapun tingkat keimanan seseorang, ia tidak lain hanyalah seorang manusia yang tidak luput dari berbagai kepentingan dan godaan hawa nafsu. Setiap individu dan kelompok selalu berupaya untuk menjaga kepentingan pribadi dan kelompoknya. Saat itulah benturan dan konflik sering terjadi. Dalam sejarah Islam, faktor politik dan kepentingan berperan besar dalam memecah kekuatan umat Islam menjadi kelompok-kelompok dan aliran-aliran. Tidak berlebihan jika ada yang mengatakan, ada ungkapan yang mengatakan bahwa masulla sayfun fil Islam ala syai'in mithla masulla ala imamati wal khilafah. Jadi artinya adalah tidak ada pedang terhunus dalam Islam sebanyak yang terjadi dalam hal imamah dan khilafah. Itulah sejarah yang kita miliki setelah Khulafatur Rasyidin, bahkan ketika Khulafatur Rasyidin masih ada, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu dibunuh karena perbedaan pandangan politik dalam imamah, dalam khilafah. Intervensi Umaroh terhadap ulama dalam bentuk pemaksaan paham keagamaan tertentu
dalam sejarah pernah mencederai hubungan antara keduanya, antara ulama dan umaro. Para pendiri mazhab fikih dan ulama hadis banyak yang mengalami siksaan karena berbeda pemahaman dengan penguasa. Imam Ahmad bin Hambal misalnya pernah disiksa karena tidak sependapat dengan Al-Ma'mun, penguasa Abbasiyah ketika itu, yang memaksakan paham Mu'tazilah dalam hal Al-Quran itu adalah makhluk atau bukan. Hal yang sama dialami oleh ulama hadis. Imam Al-Bukhari, kita sudah sangat tahu sejarah beliau. Bahkan ulama hadis Imam Nasai meninggal di Syam pada masa dinasti Bani Umayyah karena disiksa akibat menulis kitab tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib dan tidak meriwayatkan keutamaan Muawiyah, sehingga ia dituduh Syiah Rafidhah. Kisah-kisah penderitaan ulama dalam menghadapi para penguasa menunjukkan independensi ulama yang didukung kematangan ilmu. Persoalan menjadi berbeda ketika predikat ulama menjadi profesi dan tidak didukung keilmuan yang mendalam. Fatwa ulama tidak jarang dijadikan alat legitimasi bagi kebijakan umaro yang tidak sejalan dengan tuntutan agama dan aspirasi masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat menjadi pudar. Di sisi lain, umaro yang memegang tampuk kekuasaan berlaku semena-mena dalam menentukan kebijakan. Sementara ulama tidak berani tegas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Inilah yang melatar belakangi peringatan Imam Al-Ghazali agar para ulama tidak terjebak atau masuk menjadi ulama asyuk dengan cara mendekatkan kepada para penguasa atau para umaro. Dalam konteks ini, maka sekali lagi saya perlu memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan dukungan penuh terhadap kehidupan keagamaan di tengah masyarakat Aceh, antara lain dengan memberikan kebebasan kepada para ulama untuk membicarakan berbagai persoalan keagamaan dan keumatan sesuai kapasitas mereka dan menjelaskannya kepada umat sesuai tuntunan ajaran agama. Hadirin sekalian yang saya hormati, di akhir sambutan saya ini saya ingin mengatakan bahwa di tengah keragaman, lagi-lagi dalam khazanah fikih Islam itu amat sangat kaya dengan pandangan-pandangan, maka sesungguhnya yang dituntut dari kita adalah, lagi-lagi menurut pandangan saya, bukanlah menyeragamkan semuanya menjadi satu, tapi bagaimana kita bisa menghormati dan menghargai keragaman itu. Saya sungguh terkesan pandangan Imam Syafi'i. Di banyak kesempatan dia selalu mengatakan, ra'yi shawabun wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Jadi betapa kerendah hatian beliau, betapa ketawaduan beliau. Kita tentu sama tahu kealiman beliau luar biasa. Tapi beliau dengan rendah hati mengatakan bahwa pendapatkulah yang aku anggap benar, meskipun aku tetap membuka peluang ada kebenaran pada pendapat yang lain. Jadi pertama dia mengatakan ro'i shawabun, pendapatku benar, wayah tamilul khotok, tapi tetap terbuka ada kesalahan pada pendapatku yang aku akui benar itu. Jadi dia tidak memutlakkan kebenaran yang dia yakini. Sebaliknya dia mengatakan pendapat orang lain, ghairi, ro'yu ghairi, itu khotok, salah menurut dia. Dia mengatakan pendapat orang lain itu salah, tapi dia tetap membuka pintu bahwa ada kemungkinan kebenaran pada pandangan orang lain yang diakui atau yang diyakininya salah itu. Jadi disinilah betapa para ulama-ulama kita terdahulu memberikan contoh bagaimana menyikapi keragaman, menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Dan tentu dalam konteks Indonesia, dalam konteks Aceh misalnya yang sangat khas, sangat spesifik, lagi-lagi memang toleransi dituntut dalam menyikapi keragaman pandangan keagamaan,
fikhiyah ini. Dan toleransi itu hakikatnya adalah proaktif untuk menghormati, menghargai perbedaan yang ada pada pihak lain di luar kita. Tidak menuntut, tidak sebaliknya menuntut agar orang lain menghormati dan menghargai pandangan saya. Jadi saya ingin membangun pemahaman bahwa toleransi itu adalah proaktif untuk menghormati, menghargai pandangan yang berbeda yang dimiliki oleh orang lain, bukan menuntut orang lain untuk menghormati atau menghargai pandangan saya. Tentu yang harus digarisbawahi di sini adalah bentuk penghormatan atau bentuk penghargaan itu jangan lalu kemudian dimaknai lalu kemudian kita menyetujui itu. Begitu. Jadi menghormati, menghargai itu tidak lalu kemudian diartikan lalu saya berpindah harus meyakini apa yang saya tidak yakini. Saya tetap menolak pandangan itu, tapi saya hargai pandangan yang berbeda. Jadi bentuk penghargaan, bentuk penghormatan inilah yang dalam hemat saya perlu kita tumbuh kembangkan agar kehidupan kita bersama ini bisa lebih baik, karena hakikatnya itulah karakteristik dari hukum yang ada dalam agama kita. Dan dengan cara seperti itulah sesungguhnya Allah memberikan anugerah, memberikan berkah dengan keragaman. Maka kemudian kita memiliki pilihan-pilihan, dengan pilihan-pilihan itu lalu kemudian kita dimudahkan dalam menjalankan ajaran agama. Saya pikir inilah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Tentu yang benar hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah hanyalah karena keterbatasan saya semata. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan terima kasih banyak, syukran jazilan kepada para peserta Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Lukman Hakim Saifuddin.